Musik lembut dan reflektif mulai mengalun, menciptakan suasana yang penuh perasaan. Visual menunjukkan Mitch Albom, seorang pria muda yang penuh ambisi, melangkah ke kampusnya di masa lalu, mengenang masa-masa penuh energi yang sudah lama berlalu. Bayangkan, seorang pria muda yang penuh ambisi, dengan dunia yang terbentang luas di hadapannya. Mitch Albom adalah salah satunya. Pada suatu waktu, dia adalah seorang mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Brandeis. Di sana, ia bertemu dengan seorang profesor bernama Maury Schwartz, seorang pria yang tak hanya mengajar ilmu sosial, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan itu sendiri. Namun, seperti halnya banyak orang muda lainnya, Mitch kehilangan jejak hubungan itu setelah lulus. Dunia kerja, karier, dan ambisi mengaburkan pandangannya, dan dia kehilangan kontak dengan Maury. Bertahun-tahun berlalu, Mitch berhasil meraih segala yang ia impikan. Pekerjaan, mobil, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai kesuksesan oleh masyarakat. Namun, di balik segala pencapaiannya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Mungkin ia tidak menyadari bahwa ia masih menyimpan pertanyaan besar dalam hidupnya tentang makna hidup, cinta, dan kematian. Suatu malam, saat sedang menonton televisi, Mitch melihat berita yang mengabarkan tentang Maury yang sekarang tengah menghadapi penyakit ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis, sebuah penyakit yang perlahan akan merenggut kemampuannya untuk bergerak, berbicara, dan akhirnya hidup. Inilah momen yang mengubah segalanya. Visual memperlihatkan Mitch yang terkejut saat melihat laporan tentang Maury di televisi. Kamera fokus pada ekspresi wajah Mitch yang berubah, seakan ada keinginan untuk kembali menghubungi sang profesor yang dulu. Seketika, perasaan bersalah, penyesalan, dan kerinduan yang dalam mengalir dalam diri Mitch. Kenangan masa kuliah bersama Maury, sang profesor yang penuh kebijaksanaan, humor, dan kehangatan, kembali membanjiri pikirannya. Mitch tahu, waktu yang tersisa untuk belajar dari Maury semakin sedikit. Tanpa banyak ragu, Mitch memutuskan untuk menghubungi Maury yang saat itu sudah tinggal di rumah perawatan. Mereka berbicara melalui telepon, dan Maury, meskipun tubuhnya semakin lemah, masih memiliki semangat yang luar biasa. Disinilah dimulai kembali perjalanan yang luar biasa, penuh kedalaman emosional, refleksi tentang hidup, dan tentang apa yang sebenarnya benar-benar penting. Musik berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Visual menunjukkan Mitch berjalan, memasuki rumah Maury yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Mitch datang mengunjungi Maury untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. Mereka duduk berdua di ruang tamu rumah Maury, di mana segala sesuatu terasa begitu sederhana, namun penuh dengan makna. Maury, dengan senyum yang ramah dan mata yang penuh kedalaman, menyambut Mitch seperti tidak ada waktu yang terlewatkan. Perbincangan mereka dimulai dengan hal-hal kecil, tentang kondisi fisik Maury, tentang dunia yang berubah, tentang kehidupan yang terus berputar. Tetapi segera, percakapan itu menjadi jauh lebih dalam. Maury, meskipun tubuhnya semakin lemah, memiliki wawasan yang sangat tajam tentang hidup dan kematian. Dia mengajarkan Mitch pelajaran hidup yang mungkin hanya bisa didapat dari seseorang yang berada di ujung hidupnya sendiri. Visual menunjukkan Mitch duduk di samping Maury, mendengarkan penuh perhatian, sementara suasana di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada percakapan antara keduanya. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih dari sekadar obrolan biasa. Setiap hari Selasa, Mitch kembali mengunjungi Maury. Dan di setiap pertemuan itu, mereka mulai mendalami topik-topik yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Tentang cinta, pengampunan, ketakutan, dan akhirnya, kematian. Maury mengajarkan Mitch tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh makna. Ia berbicara tentang bagaimana banyak orang terjebak dalam keinginan untuk memperoleh uang, kekuasaan, dan ketenaran, sementara mereka mengabaikan hal-hal yang benar-benar penting, hubungan dengan orang lain, kasih sayang, dan kebahagiaan batin. Maury, yang sedang menghadapi akhir hidupnya, tahu betul bahwa hidup itu terlalu singkat untuk dibuang dengan sia-sia. Salah satu pelajaran yang paling mendalam yang diajarkan Maury adalah tentang kematian. Maury tidak menghindar dari kenyataan bahwa dia akan segera mati. Sebaliknya, ia menghadapinya dengan ketenangan yang luar biasa, menjadikannya lebih kuat dan lebih hidup daripada banyak orang yang takut mati. Maury mengajarkan Mitch bahwa kematian bukanlah musuh,
tetapi bagian dari hidup, sesuatu yang perlu kita hadapi dan pahami untuk benar-benar menghargai hidup itu sendiri. Visual menunjukkan Mitch dan Mori duduk di kursi dekat jendela, di mana cahaya matahari mengalir masuk, menciptakan suasana yang tenang namun penuh kedalaman. Suasana berubah menjadi lebih melankolis, dengan sedikit angin yang berhembus, seolah alam pun ikut menyaksikan percakapan penting ini. Seiring berjalannya waktu, setiap pertemuan antara Mitch dan Mori semakin mendalam. Tidak hanya tentang penyakit Mori yang semakin parah, tetapi juga tentang perjalanan batin Mitch yang perlahan terbuka. Pada awalnya, Mitch hanya datang untuk mengunjungi seorang guru yang pernah memberikan begitu banyak ilmu, tetapi lama-kelamaan, pertemuan-pertemuan itu menjadi lebih dari sekadar kunjungan rutin. Mereka menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Bagi Mitch, Mori mulai berbicara lebih banyak tentang hidup yang penuh makna, sebuah tema yang kini menjadi inti dari pertemuan mereka. Ia tidak lagi sekadar mengajarkan teori atau filsafat, tetapi memberikan wawasan yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup yang benar-benar berarti. Visual menunjukkan Mitch yang duduk lebih dekat dengan Mori, menggenggam tangan sang profesor yang semakin lemah. Cahaya matahari semakin terang, mengintensifkan momen ini. Mori berbicara tentang bagaimana banyak orang, termasuk dirinya, telah dibesarkan dengan pemikiran bahwa untuk merasa hidup, mereka harus mengejar kekayaan, kesuksesan, dan status sosial. Namun ketika waktu semakin sempit, ketika kematian semakin dekat, semua pencapaian itu terasa begitu kosong. Mori tidak lagi melihat nilai dalam kekayaan materi, atau dalam pencapaian duniawi. Menurutnya, kebahagiaan sejati datang bukan dari berapa banyak uang yang kita miliki, atau seberapa besar pengaruh yang kita miliki di dunia ini, tetapi dari kemampuan kita untuk mencintai, untuk berhubungan dengan orang lain, dan untuk memaafkan. Dengan setiap hari yang berlalu, Mori mengajarkan Mitch bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi hidup kita dengan hubungan yang otentik, yang bukan sekadar hubungan yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau keuntungan materi, tetapi pada kasih sayang yang tulus. Mori berkata, ketika orang mendekati akhir hidup mereka, mereka baru menyadari bahwa yang mereka inginkan hanyalah cinta. Mereka ingin merasa dicintai dan mengasihi, dan itu lebih penting daripada segala yang bisa kita capai. Visual menunjukkan Mitch yang tampak terhenyak oleh kata-kata itu, mengenang kembali hidupnya yang terjebak dalam rutinitas dan ambisi yang terus berlari tanpa henti. Mitch, yang selama ini menghabiskan hidupnya untuk mengejar impian yang sering kali bersifat materialistik, mulai merenung. Dia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam ilusi yang mengikat banyak orang. Terlalu fokus pada pencapaian duniawi hingga mengabaikan hal-hal yang lebih mendalam dan lebih berarti. Pada suatu pertemuan, Mori dengan lembut berkata, Mitch, hidup bukan tentang pencapaian yang bisa dilihat atau diukur oleh dunia. Hidup adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita memberi dan menerima dengan tulus. Kata-kata itu menembus dinding-dinding pertahanan Mitch, menyadarkannya akan kekosongan yang ada dalam dirinya meski ia memiliki semua yang diinginkannya. Visual memperlihatkan Mitch yang duduk di luar ruangan, di tepi taman rumah Mori, dengan ekspresi yang jauh lebih tenang, namun penuh pergulatan batin. Mori, dengan senyum yang sedikit rapuh, masih berusaha menghibur Mitch, memberikan lebih banyak pelajaran yang semakin tajam. Mori berbicara dengan lebih banyak keyakinan tentang kematian. Sebagian besar dari kita, katanya, hidup dengan ketakutan terhadap kematian. Kita menghindarinya, kita menolaknya, dan kita berusaha untuk tidak memikirkannya. Namun Mori yang sudah begitu dekat dengan akhir hidupnya mengajarkan sesuatu yang revolusioner bagi Mitch, bahwa kematian bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan bagian tak terpisahkan dari hidup yang harus kita pelajari dan pahami. Ketika kamu mulai menerima kenyataan bahwa kamu akan mati suatu hari nanti, kata Mori, kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu akan berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak benar-benar penting. Bagi Mitch, ini adalah wawasan yang mengguncang. Selama ini, ia hidup dengan begitu banyak kecemasan tentang masa depan, tentang karier, uang, status sosial, hingga ia lupa untuk menikmati hidup itu sendiri. Mori mengajarkan bahwa hidup adalah tentang kehadiran, bukan tentang mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita miliki sepenuhnya. Visual menunjukkan Mitch yang kini berbicara dengan penuh keyakinan
seolah telah berubah. Di layar, ada kilasan momen-momen ketika Mitch mulai mengubah cara hidupnya, mulai lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang dicintainya, lebih banyak berbagi waktu dengan orang-orang yang penting baginya. Mori juga mengajarkan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Kita semua bergantung pada satu sama lain, dan hubungan yang kita bangun adalah inti dari hidup yang bermakna. Ketika kamu hidup dengan sepenuh hati, Mori berkata, kamu akan menemukan bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kamu miliki atau apa yang kamu capai, tetapi siapa yang ada di sisi kamu saat itu. Mitch mulai melihat betapa banyak waktu yang telah ia habiskan untuk mengejar mimpi yang hanya ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ia baru menyadari bahwa hubungan manusia, komunitas, dan perhatian terhadap orang lain adalah apa yang sebenarnya membuat hidup ini berharga. Dalam prosesnya, Mitch mulai lebih sering menghubungi keluarga dan teman-temannya, bahkan orang-orang yang dulu sempat terabaikan oleh ambisi dan pekerjaannya. Visual menunjukkan Mitch dan Mori duduk berdua, berpegangan tangan dengan senyum yang hangat antara keduanya. Momen itu terasa sangat intim dan penuh kedamaian. Pelajaran ini tidak datang dengan mudah bagi Mitch. Diperlukan waktu, banyak percakapan, dan refleksi mendalam untuk menyadari bahwa hidupnya yang penuh ambisi dan pencapaian itu ternyata tidak seutuhnya memberi kebahagiaan sejati. Seiring waktu, Mitch pun bertransformasi, belajar untuk lebih menerima diri, menghargai waktu yang ada, dan yang paling penting, untuk menghargai setiap momen yang datang, terutama bersama orang-orang yang ia cintai. Di mata Mori, kematian Bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah proses yang membantu kita menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia menunjukkan bahwa dengan menerima kematian, kita bisa lebih menghargai setiap hari yang kita jalani, lebih hidup, lebih penuh perhatian, dan lebih cinta. Visual menunjukkan Mitch yang lebih tenang mendengarkan Mori dengan penuh perhatian. Di layar, ada potongan-potongan gambar Mori yang semakin lemah, tetapi tetap bercahaya dengan kebijaksanaan. Di saat-saat terakhir kehidupan Mori, Mitch benar-benar melihat perubahan besar dalam dirinya. Perjalanan ini bukan hanya mengubah cara Mitch memandang kehidupan, tetapi juga cara dia memandang dirinya sendiri. Mori mengajarkan bahwa untuk hidup dengan penuh makna, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri, termasuk dengan kematian. Mori berkata, kematian adalah ujian akhir, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup. Pada akhir pertemuan mereka, saat Mori hampir tidak bisa lagi berbicara, ia masih memberikan pelajaran penting kepada Mitch. Cintailah orang-orang di sekitarmu, karena cinta adalah warisan sejati yang dapat kita tinggalkan di dunia ini. Beri pengampunan kepada orang lain dan diri kita sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah lupakan bahwa hidup itu indah, bahkan dalam penderitaan, karena dalam penderitaan pun kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Visual menunjukkan Mitch yang berdiri di pemakaman Mori, tampak penuh rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. Dia tersenyum, mengenang pelajaran hidup yang telah diberikan oleh seorang guru yang luar biasa. Pada hari terakhirnya, Mori meninggalkan dunia ini, tetapi warisan pelajarannya tetap hidup dalam hati Mitch. Tuesdays with Mori bukan hanya sebuah cerita tentang seorang profesor yang mendekati akhir hidupnya, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menemukan makna dalam setiap aspek hidup, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Buku ini mengajarkan kita bahwa waktu yang kita miliki sangat berharga, dan kita harus selalu ingat untuk hidup, dengan penuh cinta, kesadaran, dan apresiasi terhadap hidup kita. Mori mungkin telah pergi, tetapi ajarannya tentang bagaimana hidup dengan penuh makna akan terus menginspirasi kita selamanya. Musik mengalun semakin lembut, visual menunjukkan Mitch yang kini hidup dengan penuh kesadaran, mengenang guru yang telah mengajarkannya cara untuk hidup dengan lebih bermakna. Mori telah mengajarkan kita semua sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat penting. Hidup itu berharga, dan kita harus menghargai setiap detik yang kita miliki. Pencarian makna hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima setiap bagian dari hidup kita, baik suka maupun duka, dengan lapang dada dan penuh kasih.